Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya. Salam petani muda Indonesia. Baik, hari ini kita lagi ada di di samping rumah lah. Ada tanam sedikit cabai rawit. Nanti kita bahas juga nanam cabai rawit. Tapi kali ini di video ini kita akan membahas tentang penanaman jahe. Tepatnya jahe merah, dan nanti saya tanam sedikit jahe biasa ya. Karena banyak zaman-zaman apalagi sekarang lagi ada wabah corona ini kan, harga jahe itu melambung tinggi. Kan kita pun nggak tahu juga sampai kapan itu selesai. Jadi mana tahu ada teman-teman mau nanam di rumah, akan kita tunjukkan tata cara penanaman yang benar. Oke, ikuti video kita. Ini kita akan menunjukkan alat dan juga bahan-bahan yang diperlukan untuk menanam jahe. Ya, saya mungkin akan buat kira-kira 50 atau 100. Kita menggunakan media goni. Oke, kita cek alat dan bahannya. Baik, ini adalah alat-alat dan bahan untuk menyemai jahe merah. Dan saya juga beli tadi jahe biasa ini dari pasar, dari pajak. Ini saya beli 3 ons 9.000 karena 34.000 kalau nggak salah tadi katanya. Tapi dia buat 9.000 ya. 1 kilonya. Ini 40.000 sekarang di pajak. Ini benar-benar warna merah, cuma karena tanah itu kan. Lihat merah kan? Karena bertanah itu nggak terlalu terlihat. Saya ada jaring bekas ya, supaya ayam nanti nggak masuk gitu. Kalau memang nggak ada ya dibeli lah ya kan. Ini ketepatan di rumah kita ada, dan cangkul juga, sekam, pakai sekam kita. Nah, itulah alat dan bahannya. Kita potong-potong kecil terlebih dahulu jahenya untuk memperbanyak ditanam nanti kan. Jadi lebih mudah nanti kita memindahkannya ke pot atau ke goni. Kita menggunakan goni ya. Jangan sampai terkena tunas seperti ini. Oke, kita potong-potong terus untuk mempercepat video. Langsung saja kita selesaikan, atau kita tunjukkan yang sudah selesai maksudnya. Seperti ini. Ini kecil-kecil. Rimpangnya harus ini yang akan tumbuh. Nah, ini banyak nih. Oke. Ya, ini dia jahe yang sudah saya potong-potong tadi jadi beberapa bagian. Ini ada semuanya 100 potong, ada jahe biasa 13 potong ya. Dan usahakan pemotongannya itu jangan terlalu kecil-kecil, karena nanti bisa busuk juga dia karena terlalu kecil-kecil. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar lah ya, biar dapat banyak potongan dan banyak jumlahnya untuk ditanam. Ini ada 100, nanti saya akan buat 100 goni. Baik, kita akan lihat lahannya dulu. Bagaimana cara pembuatan lahannya? Kita lihat, kita buat ya. Ikuti terus ya. Ini saya akan buat di ini masih semak ya. Ketepatan kemarin pun nggak sempat ngurusnya. Saya akan buat di sini nanti. Kita akan buat di selah antara pohon pisang ini dan juga pohon jambu ya. Kita buat di sini. Ini adalah lahan yang telah kita pilih untuk menyemai jahe kita. Nah, kita akan coba untuk membentuknya lah ya, menggunakan cangkul dan alat manual aja kita.
Ya, satu lagi untuk memastikan bahwasanya bibit ini baik untuk dibuat jadi bibit unggul atau bibit jahe yang baik, yaitu kita rendam. Dan lihat yang naik ke atas ini sebaiknya tidak usah atau tidak perlu dipakai, dibuang saja atau dibuat untuk bumbu dapur mungkin ya, yang tenggelam saja, karena itu memastikan bahwasanya jahenya masih dalam keadaan baik atau memiliki kualitas yang baik. Ya, sudah merendamnya dan kita telah mendapatkan mutu terbaik atau jahe-jahe yang terbaik. Itu yang kurang baik ya. Baik, saatnya kita menanamnya ke tempat yang telah kita sediakan. Baiklah, sahabat petani muda Indonesia, di sini kita akan langsung ya menanam jahe yang telah kita siapkan tadi bibitnya. Kita tanam ke medianya, ini dia ya. Namun jangan hanya seperti ini, nanti jahenya tidak subur. Jadi kita mencampur dengan sekam, ada sekam yang telah dibakar ya, dan kita campur dengan sekam biasa ini agar lebih baik. Tidak dicampur pun tidak mengapa, tapi menurut saya dicampur lebih baik karena selama ini saya selalu memakai sekam yang dicampur. Juga, mari. Ini saya memakai tanah bakaran dan juga ini bekas tumbuhan yang telah busuk. Kita campur, ini lebih baik, sangat baik tanahnya. Kita campur dengan ini agar menghasilkan tanah yang lebih subur, untuk jahenya. Oke, sekarang kita campur terlebih dahulu. Kita ratakan medianya, lalu nanti kita campur dengan sekam ini. Inilah dia media yang telah kita letakkan di atasnya sekam bakar dan sekam biasa, seperti ini jadinya ya. Setelah itu, dan ini telah kita berikan tadi tanah bakaran atau tanah humus tadi. Saatnya kita meletakkan jahenya di atas media. Namun saya sengaja membuat medianya lebar. Sebenarnya kecil saja pun tak mengapa. Namun di sini saya membuat medianya lebar agar akarnya lebih leluasa ya. Jangan lupa setelah kita tanam, kita harus menyiramnya dengan rajin, karena memang setiap tumbuhan pasti membutuhkan air ya, seperti kita juga. Nih, oke. Dan satu hal lagi, tidak boleh dilupakan dalam menanam jahe itu, usahakan dia saat meletakkan bibitnya pada media itu atau tanah, jangan seperti ini, tapi seperti ini. Ini adalah tunas yang akan tumbuh. Jangan seperti ini ya, seperti ini agar tunasnya mudah tumbuh. Oke, usahakan seperti itu. Ini telah kita percepat tadi agar lebih cepat. Telah kita tanam semua, dan saat kita menutupnya dengan tanah yang tadi kita katakan, yang telah kita sediakan seperti ini. Tutup medianya, tanah hitam ini ya, tanah baik. Seperti ini sampai semua tertutup. Lalu setelah kita tutup dengan tanah ini, nanti kita lanjutkan dengan sekam yang sisa ini.
Oke. Nah, tadi pertama media tanahnya kita berikan atau kita lapis dengan skam. Kemudian setelah itu kita lapisi sedikit tanah ini. Lalu setelah itu kita letakkan bibitnya, agak kita tekan sedikit. Setelah itu kita letakkan tanah humusnya benar-benar menutupi seluruhannya ya, jangan sampai terlihat bibitnya, namun jangan terlalu tebal juga. Lalu kita tutup dengan ini, sekam sisa tadi. Setelah itu kita siram. Setelah kita siram nanti kita akan berikan jaring di pinggir-pinggirnya agar tidak diganggu hewan ternak. Ketepatan di daerah saya ini banyak hewan ternak, jadi saya pakai jaring. Dan nanti kita akan membuat penutupnya itu, saya menggunakan yang alami saja, boleh pakai ya, yang penting bisa menutupi dari sinar matahari langsung tapi air hujan bisa masuk. Seperti saya menggunakan bahan alami seperti daun kelapa. Saya menggunakan daun kelapa saja, tidak terlalu mengeluarkan banyak modal ya. Oke, nanti setelah selesai langsung kita tunjukkan. Nah, ini dia sudah selesai seperti ini. Tinggal pemasangan jaringnya dan juga nanti kita kasih atap. Ini adalah finishing atau sudah selesai ya, tempat penyemaian bibit jahe. Tidak perlu biaya banyak, di rumah dengan biaya yang minim seperti ini. Ini agar cahaya matahari tidak langsung mengenai bibit jahe. Dan kita berikan jaring karena ketepatan di tempat saya ini banyak hewan ternak. Nanti kita akan menyiramnya dari sini. Namun saya setiap melakukan pembibitan itu selalu memupuk dengan menggunakan Ponska ya, menggunakan Ponska karena yang saya tahu inilah pupuk dasar yang baik. Langkah terakhir sebelum kita siram, kita tabur Ponska, jangan terlalu banyak untuk penambahan gizi. Secara merata tentunya ya. Dan ya, seperti itulah cara pembibitan jahe merah yang saya buat dan sudah pernah saya tanam juga kemarin. Ya, ketepatan sudah azan. Kita yang Islam sholat ya, yang lain ya beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Oke, terima kasih.